Shalom anak-anak terkasih, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Ina, dengan pelajaran yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu pelajaran biologi. Kita saat ini akan mempelajari mengenai sistem hormon. Masih mencakup bab 9, yaitu bab sistem koordinasi. Oke, sebelum saya lanjut, akan saya ingatkan kembali kalau sistem koordinasi itu terdiri dari 3 macam sistem, yaitu sistem saraf yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya, lalu sistem hormon, dan terakhir sistem indera. Nah, sekarang kita mulai ya belajar mengenai sistem hormon. Sistem hormon adalah sistem yang menghasilkan hormon. Hormon sendiri adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu, di mana fungsinya adalah untuk mengatur kerja organ-organ tubuh. Yang termasuk kelenjar endokrin atau kelenjar yang menghasilkan hormon adalah kelenjar hipofisis atau pituitari, ini ya. Lalu ada kelenjar timus, pankreas, ovari, lalu ada testis, ada kidney atau ginjal, adrenal, kelenjar paratiroid, tiroid, pineal. Jadi banyak sekali kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin terbesar adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis ini yang disebut sebagai master gland, karena hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ini dapat menstimulasi kelenjar endokrin lainnya untuk menghasilkan hormon. Kelenjar hipofisis ada 2 lobus, yaitu lobus anterior dan ada hipofisis lobus posterior. Nah, kita lihat dulu kelenjar hipofisis lobus anterior. Ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Hormon ini memiliki sel target, yaitu korteks adrenal. Nah, jadi ACTH ini akan menstimulasi ginjal untuk menghasilkan hormon. Lalu thyroid stimulating hormone akan mempengaruhi tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Nah, jadi targetnya dari TSH ini adalah kelenjar tiroid, ya, sel-sel tiroid. Lalu FSH atau follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ini memiliki sel target adalah gonad. Lalu prolaktin memiliki sel target kelenjar susu. Nah, prolaktin ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kelenjar susu. Lalu untuk hipofisis lobus posterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu ADH atau antidiuretik hormon. Kalian pasti sudah pernah dengar ya pada saat mempelajari sistem ekskresi, mempelajari mengenai pembentukan urin. Nah, ADH ini memiliki target adalah tubulus ginjal. Lalu oksitosin ini hormon yang mempengaruhi kelenjar susu juga, ya, sama seperti prolaktin mempengaruhi kelenjar susu, hanya bedanya untuk oksitosin itu akan mempengaruhi proses pengeluaran dari ASI. Dan selain itu oksitosin juga mempengaruhi autopolos pada dinding uterus sehingga mempermudah pada proses kelahiran. Lalu kelenjar tiroid atau kelenjar pondok. Kita lihat di sini, ini gambar kelenjar tiroid. Lalu ini ada bagian yang kecil dari kelenjar tiroid, namanya kelenjar paratiroid. Kita lihat kelenjar tiroid atau disebut juga kelenjar pondok dihasilkan oleh
kelenjar tiroid. Ada 3 macam hormon yang dihasilkan, yaitu tiroksin, triiodothironin, serta kalsitonin. Fungsi dari hormon-hormon ini yaitu mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh, kecuali sel otak dan sel limfa, lalu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Lalu yang terakhir mempengaruhi dalam mengubah tiroksin. Bila hormon ini mengalami kelebihan produksi atau disebut juga hipertiroidisme, akan menyebabkan morbus basedowi. Bila terjadi pada anak-anak, akan mengakibatkan gigantisme atau menjadi raksasa, jadi pertumbuhannya terlalu besar. Bila produksi tiroksin terlalu rendah, akan menyebabkan terhentinya pertumbuhan. Bila terjadi pada anak-anak, akan menyebabkan kretinisme. Kekurangan unsur yodium dapat menyebabkan terganggunya pembentukan hormon tiroksin dengan gejala timbulnya gondok. Jadi gondok itu timbul pada leher, ya, kelihatan pada bagian leher itu terjadi pembengkakan. Lalu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok tadi berada di dekat anak gondok, ya, di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan adalah parathormon, berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Nah, tadi kelenjar gondok atau tiroid menghasilkan kalsitonin, lalu itu kerjanya berkebalikan dengan kerja dari parathormon. Lalu kelenjar epifise menghasilkan hormon yang fungsinya belum jelas. Lalu ada kelenjar thymus atau kelenjar kacangan, bertugas menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan. Hormon ini hanya berfungsi pada masa pertumbuhan. Jadi hormon itu ada yang bekerjanya sepanjang hayat, ada yang mulai bekerja pada usia tertentu, atau ada juga yang bekerjanya sampai masa tertentu. Kelenjar ini sering disebut juga kelenjar adrenal, kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Sering disebut juga kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin atau epinefrin. Apa saja fungsi hormon adrenalin? Pertama adalah memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah, kulit, dan kelenjar mukosa, lalu mengendurkan otot poros batang tenggorok sehingga melapangkan pernapasan, mempengaruhi pemecahan glikogen atau disebut prosesnya dengan glikogenesis dalam hati, sehingga menaikkan kadar gula darah. Lalu kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans atau pankreas menghasilkan hormon insulin, di mana hormon ini berfungsi untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Kekurangan hormon insulin dapat mengakibatkan kencing manis atau disebut diabetes mellitus. Insulin dan adrenalin bekerja bersama mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kalau insulin itu menurunkan kadar gula darah, tapi adrenalin itu akan meningkatkan kadar gula darah. Lalu kelenjar usus dan lambung. Usus dan lambung itu bisa sebagai kelenjar endokrin maupun kelenjar eksokrin. Sebagai kelenjar eksokrin, usus dan lambung ini menghasilkan enzim pencernaan. Untuk sebagai kelenjar endokrin, usus menghasilkan hormon sekretin dan kolesistokinin, di mana hormon sekretin berfungsi untuk memacu kelenjar pankreas untuk mensekresikan getahnya. Hormon kolesistokinin berfungsi untuk merangsang kantong tubuh untuk mengeluarkan bilus. Sedangkan kelenjar lambung menghasilkan hormon gastrin. Hormon gastrin berperan dalam merangsang sekresi
deteksi getah lambung. Lalu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pria atau testis menghasilkan kelamin pria atau androgen dan sel sperma. Ya, jadi selain menghasilkan hormon juga menghasilkan sel sperma. Di antara hormon androgen yang terpenting adalah testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan proses spermatogenesis, yaitu fungsi testosteron ya, lalu memberi efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis. Lalu kelenjar kelamin wanita yang disebut ovarium fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon wanita. Hormon wanita itu ada estrogen dan progesteron. Oke, sekarang kita mau membandingkan hubungan antara saraf dan hormon. Kita lihat persamaannya di sini antara sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf membantu mengatur dan memelihara homeostasis tubuh, sama ya seperti sistem endokrin, sama-sama memelihara homeostasis. Lalu baik sistem saraf maupun sistem endokrin mensekresikan messenger kimiawi. Pada sistem saraf disebut neurohumor, sedangkan pada sistem endokrin disebut hormon. Lalu kita lihat perbedaannya. Pada sistem saraf responnya cepat, hormon responnya lambat. Lalu pada sistem saraf signal dibawa neuron berupa impuls, sedangkan pada sistem hormon signal dibawa via sirkulasi darah. Lalu untuk sistem saraf respon langsung akibat rangsangan luar. Lalu pada hormon responnya tidak langsung, jadi agak lama ya. Sistem saraf organ target biasanya khusus, tapi pada sistem hormon organ target khusus dan ada pula yang umum. Pada sistem saraf tanggapan organ target berlangsung cepat, sedangkan pada sistem hormon tanggapan organ target ada yang cepat dan ada yang lambat. Demikian pelajaran kita mengenai sistem hormon. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem indera. Tetap semangat, terus belajar. Tuhan Yesus memberkati.